Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Nah, video kali ini beneran coding buat teman-teman yang ngikutin video playlist Machine Learning 101. Kemarin kita malah bongkar-bongkar matematikanya, malah bongkar dalemannya. Ini saatnya kita coding. Nah, coding apa kita sekarang? Kita akan coding multilayer perceptron tanpa pakai Keras, ya, tanpa pakai TensorFlow, tapi nanti kita akan pakai apa namanya, NumPy, ya, untuk proses matematikanya. Lalu kita pakai math, saya cuma pakai fungsi eksponen untuk dapetin nilai eksponen, lalu kemudian pakai matplotlib buat apa namanya, nampilin grafiknya. Oke, nah ini coding apa namanya, di beberapa video sebelumnya, kalau nggak salah di awal-awal banget, bagaimana kalau kita bikin multilayer perceptron itu dengan Keras, ya. Jadi kita ini Kerasnya dulu, ya. Ini datanya, kita panggil Keras, kita pakai NumPy, kita pakai matplotlib, lalu kemudian kita definisikan model, tentukan learning rate-nya, lalu kemudian kita tentukan loss-nya, lalu kemudian kita tentukan akurasinya, kasih callback, definisikan datanya, gitu ya. Lalu kemudian kita training, kita lihat hasil prediksinya. Ini untuk nampilin bobot dan output setiap layer, lalu display apa namanya, loss-nya. Ini kita coba jalanin aja, ya, supaya nanti kita punya komparasi. Oke, ini kita jalanin. Tenang, codingnya bukan yang ini, ya. Ini udah kita jelasin di video sebelumnya. Kita set callback-nya, kita set datanya. Ini data n, ya, 11 hasilnya 1, 10 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 00 hasilnya 0. Lalu kita training di sini sebanyak 500 epoch. Dikit aja. Coba dapat nggak, ya, akurasinya 1 di sini? Kalau kurang nanti kita coba, oh kurang, ya, ini akurasinya 0,75, kita running lagi deh. Biasanya di running berikutnya dia bisa lebih baik karena history bobot sebelumnya masih ada. Oke, dia udah dapat akurasinya 1, artinya udah benar mengklasifikasi. Dan kalau kita prediksi di sini, oh ya, ini masih desimal, ya. Kita coba bulatkan aja deh di sini. Oke. Kita running, dia udah bener, ya, outputnya 1001, ya. Ini untuk ngedisplay bobotnya, ini saya debugs, ya, nggak usah kita running. Ini kita lihat bagaimana pergerakan fungsi loss-nya. Oh iya, ini menukik tajam. Enggak, ya, dia prosesnya agak lama, ya, apa sih, nggak terlalu, tapi dia konvergen kok, dia sampai bawah, ya. Cuman prosesnya dia seperti ini untuk loss-nya. Lalu kemudian ini akurasinya. Oke, dia dari 0,75 naik ke 1. Nah, sekarang dengan berbekal video sebelum ini, rekap bagaimana multi-layer perceptron, kita akan buat apa namanya, yang seperti itu, tapi codingnya agak low, gitu, ya, tapi tanpa menggunakan Keras, supaya proses matematikanya bisa kelihatan. Nah, di sini saya sudah coba dan saya sudah tulis, saya tes dulu, ya, jangan sampai saya bikin konten terus malah error. Di sini kira-kira nanti, oh ini ada hasil debug saya. Nah, hasil debugnya saya hapus aja supaya nggak mempengaruhi. Oke, sampai sini sebenarnya. Jadi, oh malah ada yang, oh ya, nggak, udah benar, ya. Jadi saya cukup coding 67 baris. Ini ada printnya juga sih. Terus ini ada apa namanya, ada komen-komennya untuk membuat hal yang sama dengan modal ini, modal kita. Nah, ini, ya, buat teman-teman yang sudah akrab dengan rumus-rumus ini di sebelumnya, kita akan pakai ini untuk kita coding. Oke, gitu, ya. Nanti kita modalnya yang ini, dan saya akan coba oke, saya akan coba proses ini itu step by step, ya. Step by step, tapi ada contekan. Nggak apa-apa, ya, ada contekan supaya maksudnya
nggak live coding banget gitu. Jadi saya sudah coba dulu, oh berhasil gitu ya. Lalu kita pakai buat pembelajaran, jangan sampai kosong banget. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini kita buat new apa namanya? New Google Collabs. Oke. Nah, sekarang sambil saya lihat contekan di layar satunya, di sini kita import library yang kita mau. Kita import NumPy SNP, lalu kita import math ya, fungsi math untuk nanti dapetin nilai eksponennya. Nah, pertama kita definisikan dulu input. Input yang kita punya itu adalah NumPy array. Ya, NumPy array. Lalu kemudian dia array berarti 2 dimensi ya. 2 dimensi per baris itu per data gitu ya. Per satu data. Oke. Seperti ini. Ini apa namanya? Wrappernya yang ada di luar sini. Ini harusnya ada satu lagi nih. Kayak gini. Nah, data kita adalah data N ya, 1,1 dulu. Lalu kemudian 10, kemudian 01 dan terakhir ini 00. Oke, ini input yang kita mau. Outputnya itu adalah kita kasih nama target np array, NumPy array. Nah, outputnya itu targetnya itu cukup satu dimensi 1000 karena dia inline dengan ini kan 111 kalau gerbang N, 100 010 010 000. Oke, ini outputnya. Nah, sekarang kita konfigurasi itu kita mau set jumlah layer di setiap jumlah perseptron di setiap layernya ya. Jadi di sini saya kasih nama config. Ini jangan terlalu bawah supaya lainnya sedikit. Oke, sekarang number inputnya 2 ya, udah pasti 2 karena ini 2 ya, 1 2 gitu ya. Jadi karena ini data N ya, 2 input ya, kita nggak bisa rubah. Lalu number hiddennya kita set berapa, 4. Nah, ini nanti kita bisa mainkan ya, kita bisa otak-atik si hiddennya mau berapa gitu ya. Lalu number outputnya itu kita set 1 ya, kita cukup 1 input, nanti kita bulatkan ya, seperti yang di sini. Yang di keras juga saya set, ini kepanjangan. Ini dia inputnya, ini salah ya, ini harusnya unitnya 4 ya, input shape-nya 2, lalu input shape untuk output layer itu 4 karena dia datang dari sini, unitnya 1. Nah, di sini saya cukup tuliskan ini aja ya, number outputnya 1. Oke, seperti itu cukup untuk config-nya. Lalu di sini harus saya punya dulu fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid itu untuk nanti melakukan mapping setiap elemen dari matriks yang kita punya. Nah, caranya kita def sigmoid, dia menerima input namanya X. Lalu di sini kita return. Fungsi sigmoid itu 1 per 1 ditambah, di sini saya pakai math ya. Nah, ini satu-satunya kayaknya tempat di mana saya pakai math. Eksponen ada nggak ya di NumPy? Harus, kalau ada mungkin kita nggak usah pakai math ya. Oke, setelah browsing dulu, ternyata di NumPy juga ada fungsi untuk eksponen ya. Ini saya search di dokumentasinya, kita cukup panggil seperti ini, NumPy expx ya. Kalau kita coba, ini saya barusan coba dulu, numpy.exp input itu dia bisa memproses ya setiap vektor yang setiap elemen yang ada di input. Oke, ini bisa kita pakai sebenarnya untuk mempersingkat
baris coding yang kita punya, tapi supaya lebih intuitif di sini apa namanya, saya tuliskan seperti ini ya. Nanti kita coba kalau pakai ini gimana. Ya ini kita cek dulu. Oke, oh error, sorry. Oh ini numpuk, salah. Ini harusnya nampai. Oke, jadi kita gini aja, fungsi sigmoidnya tetap apa namanya, pakai seperti ini, kita define sendiri supaya lebih asik. Ini kita hapus aja deh. Nanti kita coba pakai. Kita coba pakai tanpa fungsi ini supaya barisnya lebih sedikit. Oke, kita udah pakai udah definisikan fungsi sigmoid. Sekarang kita harus fungsikan fungsi map-nya. Map itu fungsi untuk memproses setiap elemen yang ada di NumPy. Jadi caranya sig sama dengan NumPy dot factorize gitu ya. Factorize dari sigmoid ini. Nah, ini kalau kita define sendiri fungsi sigmoidnya jadi 1, 2, 3 baris gitu ya. Tadi kan satu baris ya kalau langsung pakai pakai apa EXP yang ada di NumPy. Nah, di sini saya harus pakai 3 baris, nggak apa-apa. Nanti kita coba ya kalau sudah berhasil. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita harus mendefine bobot awal ya, bobot awal. Jadi di sini inisialisasi bobot dan bias kalian ya, bias kalian. Nah, kita pertama bobot yang ada di hidden. Bobot yang ada di hidden kita pakai random. Nah, di NumPy itu ada random. Randomnya uniform. Kita kasih batas nanti. Jadi low-nya sama dengan dari mulai min 3 ya. Saya set min 3. High-nya itu sama dengan 3. Jadi saya mau minta ke NumPy untuk merandom dari angka min 3 sampai 3. Nah, lalu kita tentukan di sini dimensi dari apa namanya? Dimensi dari bobotnya. Nah, dimensi dari bobotnya itu kan bobot dari hidden layer itu kan matrix. Dimensinya berapa? Dimensinya itu number input, number hidden. Ya, number inputnya kan tadi berapa? 2, number hiddennya kita 4. Jadi ini untuk bikin apa namanya? Matrix bobot. Nah, kalau kalau pengen lebih seru, kita sambil debug ya, nggak apa-apa, mungkin videonya agak lama. Kita coba print di sini hiddennya, sekalian kita print juga inputnya, input gitu ya. Oke. Ups, factorize-nya dia nggak mau, apa yang salah? Oh, ini salah. Factorize. Sorry, ini bukan random. Kok masih ada error juga ya? Soalnya saya nggak kopas dari coding sebelumnya ke sini. Ini apa yang salah? Uniform. Aduh, astagfirullah. Ini uniform. Oke ya. 6 input. Oke, ini 6 input dia nggak mau. Oh, ini salah. Ini 6 input ya. Oke. Ini masukin ke sini, kita running. Oke, nah sudah ya. Jadi inputnya ini 11100100. Ini barisnya 2, kolomnya 4. Nah, sedangkan bobotnya itu barisnya yang 4, kolomnya yang 2. Jadi nanti kan kita akan dot matrix ya antara input dengan hidden. Oke, udah. Ini kita hapus aja. Nah, setelah kita punya inisialisasi bobot di hidden, inisialisasi bobot di hidden, kita harus punya bias di hidden. Sekalian kita buat di sini. Ini juga sama, NumPy random uniform. Lalu kemudian low-nya dari min 3, high-nya juga dari min 3 sampai 3, size-nya size dari apa namanya? Bobot hidden itu adalah number hidden aja ya, dia cuma satu number. Oh, ini ada, nah gitu ya. Itu kita coba sambil apa namanya, debug juga. Oke, ups, tuh kan salah lagi.
Oke, ini adalah random dari apa namanya bias yang ada di hidden. Kalau kita play lagi dia hasilnya beda. Oke, udah. Nah, ini di hidden layer, sekarang di output layer. Kita harus punya bobot output, w output itu sama dengan sampai random dot, jangan salah lagi nih, uniform, uniform, lalu kemudian low-nya juga sama, min 3, high-nya sama dengan 3, lalu kemudian size. Oke, size-nya bobot yang ada di apa namanya hidden layer itu berarti number, ini ada ini ya. Dia adalah number hidden ya, dan num output ya, karena kita lihat coba di contekan kita. Nah, ini ya. Jadi kalau hiddennya 2, maka input untuk output layer juga 2, tergantung jumlah perseptron yang kita mau. Jadi harus sama gitu ya, harus sama. Oke, kita balik lagi. Gimana balik laginya? Oh, di sini. Oke, bukan. Nah, yang ini. Nah, jadi di sini size-nya 6 hidden, 6 output. Jadi jumlah apa namanya perseptron yang ada di hidden itu adalah input untuk yang ada di output layer. Nah, ini number outputnya dia pasti 1. Oke, kita coba print aja dulu pelan-pelan. Tuh kan, error lagi. Ini apa nih? 6 output. 6 output. Oke, kita copy dari atas. Oh ya, oke. Oke, jadi number outputnya seperti ini ya. Dia 4, 1 gitu ya. Nah, oke, udah. Karena kita butuh apa namanya satu cell di output, untuk bias yang ada di hidden, bias yang ada di output itu sebenarnya np random.uniform, low-nya min 3, high-nya sama dengan 3, lalu size-nya kita set. Sebenarnya ini apa namanya rentang randomnya ini teman-teman bebas ya. Cuman saya sudah hitung secara manual kan bahwa bobot yang cocok itu di antara ini gitu ya. Jadi karena kita sudah tahu hasil akhirnya, supaya lebih singkat nanti iterasinya ya dibatas segini aja. Kalau mau teman-teman mau bebasin sampai ribuan pun juga terserah ya. Nanti perlu dicek itu konvergen atau enggak. Oke, balik lagi, ini size-nya 6 output aja. Kayak gini. Nah, jadi kita cek. Oke, jadi biasnya cuma satu nilai karena dia cuma satu perseptron. Lalu ini apa namanya bobotnya, inisialisasi bobotnya untuk di apa namanya di output layer. Oke, ini kita close. Nah, sekarang kita harus buat array untuk menyimpan simpan loss dan akurasinya ya. Kita simpan loss dan akurasinya. Jadi sini saya punya loss values, ini untuk menyimpan lossnya, lalu akurasi values ini untuk menyimpan akurasinya. Oke, lalu kemudian saya definisikan dulu learning rate sama dengan 0,5, lalu kemudian epochnya mau berapa ya? Berapa dulu lah, sini 500 dulu. Oke, ini config awalnya udah selesai ya, panjang juga ya. Config awalnya udah selesai, ini mendefine modelnya. Biar lebih jelas, yang ini hidden layer, yang ini output layer. Oke, ini simpan loss, ini learning rate, ini epoch. Oke, ini konfigurasinya sudah selesai. Videonya mau hampir 20 menit juga ya, lumayan lama juga. Oke. Ini dulu biar seru, kita pause dulu video sampai sini. Jadi akan saya potong segmennya sampai di sini dulu. Kita sudah buat konfigurasinya seperti ini ya, cukup panjang karena kita nggak pakai apa namanya nggak pakai
Keras. Kalau Keras kan kita cukup ini ya, define model aja ya sampai sini nih. Sampai di sini. Jadi dia lebih sederhana, lalu kemudian mendefinisikan inputnya ini. Ya, jadi lebih apa namanya, lebih simple lah ya. Nggak masalah, kita pakai yang ini step by step untuk bisa kita nanti lebih paham bagaimana contekan kita yang ini yang sudah kita set, apa yang sudah kita pelajari, kita pakai secara implementasi di coding. Oke, itu dulu. Supaya penasaran teman-teman, saksikan terus video selanjutnya setelah ini. Kita akan lanjut coding kita. Saya Ridwan Ilyas, ya coding. Assalamualaikum.